Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman mahasiswa. Kita melanjutkan mata kuliah kita berkaitan dengan hukum acara pidana uh, atau dikenal dengan draft ordering atau draft proses reh dalam pembahasan teori pembuktian. Jadi pembuktian ini sangat-sangat penting ya teman-teman mahasiswa dalam membuktikan apakah seorang itu melakukan perbuatan pidana atau tidak. Jadi memang persepsi kita misalnya tersangka, masyarakat rata-rata melihat bahwa itu pasti pelakunya. Pada sejatinya bahwa belum tentu ya, karena dia masih terduga melakukan suatu tindak pidana. Maka kita melihat nanti fakta-fakta persidangan, sehingga melihat juga teori pembuktian bagaimana teori pembuktian ada di Indonesia dalam kaitan dalam hukum pidana itu seperti apa. Maka memang ya ini ada berbeda juga nih dalam sistem atau teori pembuktian yang ada di Indonesia. Dan bagaimanapun kita tahu ya kalau Indonesia ini kan menganut sistem yang bersifat yang berjenis ini ya Eropa kontinental atau civil law. Nah, ini berbeda nih yang seperti di Amerika yang dikenal dengan common law atau Anglo-Saxon ya. Memang ada penjurian dalam peradilan di Amerika. Maka juri-juri dalam peradilan Amerika ini yang menentukan ya salah atau tidaknya atau guilty or not guilty terhadap seorang terdakwa. Sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidananya. Nah, itu yang ada di Amerika. Lalu bagaimana yang ada di Indonesia? Ya, memang pembuktian ya dalam perkara pidana dan perkara perdata itu berbeda ya. Dan dalam pembuktian perkara pidana, hukum acara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran material ya. Dalam acara pidana itu mencari kebenaran material. Terbukti atau tidak nggak dia melakukan. Misalnya pasal 338 menghilangkan nyawa seseorang. Benar nggak dia menghilangkan nyawa seseorang? Ya. Maka itu menjadi persoalan ya waktu masa-masa yang lalu itu kita lihat persidangan kasus kopi sianida kan sulit nih kita melihat nih ya akhirnya ada pertentangan dari kesaksian ahli ya kita lihat karena memang sulit kita menemukan memang nyata-nyata apa ya bukti yang dapat membuktikan dia melakukan pembunuhan tapi hakim kan memiliki keyakinan juga lain ya untuk memutuskan tersebut berdasarkan keyakinan dan alat bukti itu dimutuskan. Nah, berbeda dengan hukum acara perdata. Hukum acara perdata yang dicari adalah berkaitan dengan kebenaran formil, ya. Maka hakim perdata itu sifatnya dia pasif, ya, melihat dari alat bukti yang sah saja. Berbeda dengan hukum acara pidana, hakim itu bersifat aktif dia. Karena untuk membuktikan tadi itu berkaitan dengan kebenaran material itu. Ya. Jadi cara membuktikan suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Ya, itulah hukum acara pidana. Maka sejatinya ya mencari kebenaran material itu memang harus dilalui dengan tahapan-tahapan ya, melalui penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang di persidangan, termasuk juga pelaksanaan putusan ya pengamatan dan pengawasan. Sehingga apa di sini dapat disimpulkan bahwa acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan yang sebagaimana diatur dalam KUHP. Ya, sebagaimana diatur dalam KUHP. Ya. Jadi salah satu fase saja, tapi ini sangat penting, ya. Maka dalam pembuktian itu panjang, ya. Dan kadang ada debat, bukan debat ya, ada persepsi yang berbeda juga dari ada saksi yang meringankan, ada cat dan saksi yang memberatkan, ya cat. Kita singkat saja, intinya adalah sistem atau teori pembuktian itu di dunia ini dikenal dengan 4 sistem, ya. Sistem teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata,
Lalu yang kedua berkaitan dengan sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Lalu yang ketiga berkaitan dengan sistem atau teori pembuktian berundang-undang secara positif retelik. Lalu yang keempat adalah sistem atau teori pembuktian berundang-undang secara negatif retelik teso. Nah, inilah kalau kita menjelaskan itu teman-teman mahasiswa, bagaimana sih melihat suatu sistem teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata, maka ajaran ini dia menganut bahwa sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata saja. Jadi bersalah atau tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim, dan keyakinan hakim tidak harus timbul atau berdasarkan pada alat bukti yang ada. Jadi kalau dalam sistem ini ya, ini di Indonesia nggak menggunakan ini. Ya. Jadi udah seperti subjektivitas hakim saja menilai bahwa udah saya yakin dia ini bisa dihukum. Ya, subjektivitas lah kalau begini, karena dia tidak didasarkan pada alat bukti yang ada. Lalu berkaitan dengan alasan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atau alasan yang logis, nah ini sama nih, ya hampir sama, tapi di sini membedakan adalah keyakinan hakim harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis dan terima akal pikiran yang sehat. Jadi harus dibarengi keyakinan hakim untuk memutuskan tersebut dengan alasan-alasan yang logis, ya. Nah, inilah teori pembuktian secara positif, ya. Inilah yang berkaitan hukum acara perdata ini, ya. Karena menentukan salah atau tidaknya itu harus ada alat bukti yang sah undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa, ya. Ini yang digunakan. Misalnya ada kesalahan sengketa pertanahan, harus bagaimana, apa bukti alat apa yang sertifikat ini, gitu kan. Jadi tidak jauh kepada bagaimana memperolehnya, gitu ya. Kalau menipu ya penipuan dia kan gitu, tapi nggak ranah perdata, dia melihat dari ini alat bukti yang sah, apa dia bisa mengklaim bahwa itu tanahnya. Ya, lalu dia teori pembuktian berundang-undang negatif. Nah, inilah pembuktian negatif inilah yang digunakan dalam hukum acara pidana Indonesia. Hakim memutuskan di samping dengan keyakinan hakim juga harus dibarengi dengan alat bukti yang sah. Ya, harus didasarkan alat bukti yang sah berundang-undang. Ya, bukan alasan logis, tapi berdasarkan alat bukti yang sah. Ya. Jadi disinilah, jadi bisa saja yang terjadi teman-teman mahasiswa, misalnya mau ke dompa, ada yang tertusuk pisau. Jadi niat si A ini untuk, karena belum pernah lihat seperti itu, karena menengok dia kesakitan, dicabut. Pada saat mencabut itu ternyata kawan kuliahnya melihat pisau itu di tangan dia, ya, sehingga dalam pembuktian hakim menilai berdasarkan keyakinan itu alat bukti memang benar, ya, ada sidik jarinya orang melihat, tapi ternyata berdasarkan kesaksian lain memang sangat tidak mungkin gitu, karena berdasarkan keterangan terdakwa juga dalam hal itu, ya, hakim yakin bahwa dia sebenarnya bukan membunuh, tapi pengen membantu, tapi caranya mungkin yang mungkin tidak tepat di waktu itu. Ya, meskipun ada yang melihat dia pisau itu di tangan dia, pisau itu ada sidik jarinya, padahal ini karena dia pulang kuliah saja, ya, dia pulang kuliah kebetulan untuk membantu orang. Jadi hal-hal yang seperti ini pun juga bisa, ya, hakim memutuskan bahwa dia tidak bersalah atau harus dibebaskan dari dakwaan atau tuntutan dari jaksa penuntut umum, ya. Persoalan lagi sebenarnya banyak berkaitan dengan teori pembuktian negatif ini. Ya, memang hakim dalam memutuskan itu harus hati-hati juga, sebenarnya tidak mudah, ya, tidak mudah untuk memutuskan seseorang. Ya, memang dalam putusan hakim itu kan terdakwa sebelum inkrah itu terdakwa dikasih pilihan, ya, apakah menerima atau melakukan banding atau pikir-pikir. Namun pada saat pikir-pikir dikasih waktu 14 hari, jika tidak maka dianggap menerima, maka inkrahlah dari putusan tersebut. Ya, tapi kalau melakukan upaya hukum lagi, boleh nggak boleh, dalam upaya hukum luar biasa, itulah peninjauan kembali atau kasasi demi kepentingan hukum. Ya, jadi memang runtutan kita dalam hukum acara pidana ini sangat penting untuk bagaimana tadi membuktikan seorang itu memang bersalah, terbukti atau tidak. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.